Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang listrik statis, listrik yang diam. Kali ini kita mempelajari listrik dinamis, listrik yang mengalir. Bisa kita bayangkan seperti muatan pada gambar berikut. Pada muatan A, protonnya banyak, sedangkan di muatan B protonnya hanya 5. Berarti untuk menstabilkan, muatan di A bisa berpindah ke B. Nah, bisa terjadi listrik dinamis atau arus mengalir kalau ada muatan yang berpindah. Berarti terjadi listrik dinamis atau arus mengalir jika ada beda potensial. Harus ada perbedaan potensial. Sehingga bisa kita definisikan bahwa listrik dinamis terjadi karena adanya perpindahan elektron. Tentunya perpindahan elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Potensial rendah adalah kutub negatif, sedangkan potensial tinggi kutub positif. Atau juga bisa kita anggap bahwa listrik dinamis terjadi arus mengalir. Nah, kalau arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, terjadi perpindahan elektron dan terjadi arus jika ada beda potensial. Nah, anak-anak, yang dimaksud kuat arus atau arus yang mengalir adalah banyaknya muatan yang berpindah tadi. Karena adanya beda potensial, maka muatan itu berpindah setiap detiknya bisa kita anggap sebagai kuat arus listrik. Banyaknya kuat arus listrik bisa didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang berpindah tiap satuan waktu. Sehingga bisa kita rumuskan I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus, simbol dari kuat arus. Q adalah muatan, T adalah time waktu. Sehingga kuat arus adalah banyaknya muatan yang dipindahkan tiap satuan waktu. Dalam satuan internasional, muatan listrik satuannya adalah kolom, sedangkan waktu dalam internasional adalah sekon, detik ya. Nah, sedangkan kuat arus dalam internasional satuannya adalah ampere. Nah, kita bisa membuat segitiga pembantu di mana Q di atas, sehingga I sama dengan Q per T. Jika ditanyakan banyaknya muatan, maka bisa kita kalikan I kali T. Baik anak-anak, kita coba dengan contoh soal berikut. Dalam waktu setengah menit, terjadi perpindahan elektron sebanyak 600 kolom. Berapa arus yang mengalir atau berapakah kuat arusnya? Nah, di sini kita lihat satuan waktunya masih dalam menit, belum dijadikan sekon atau detik. Berarti setengah menit kita anggap dalam detik menjadi 30 detik tentunya ya. Nah, sedangkan muatan listrik sudah dalam kolom, berarti sudah bisa kita masukkan dalam persamaan kuat arus listrik ya. Di sini kuat arus listrik I sama dengan Q per T. Berarti I sama dengan Q-nya 600, waktunya 30. 600 per 30. Berarti arus yang mengalir bisa kita anggap adalah 20 ampere. Baik, anak-anak, itu adalah kuat arus dengan definisi banyaknya muatan yang berpindah tiap satuan waktu. Nah, selanjutnya adalah beda potensial. Sudah kita katakan bahwa arus terjadi jika ada beda potensial. Beda potensial sendiri terkait dengan energi listrik. Besarnya beda potensial listrik ini adalah banyaknya energi yang digunakan untuk memindahkan setiap muatan listrik. Sehingga bisa kita definisikan seperti ini. Beda potensial adalah W per Q. W adalah energi per muatan listrik. Ya. Sehingga beda potensial itu adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk memindahkan setiap muatan listrik. Kita coba dengan soal berikut. Jika beda potensialnya 200 volt dan energi yang digunakan untuk memindahkan elektron 10 kolom, berapa banyaknya energi tersebut? Berarti kita bisa menghitung energinya. Energi dalam W ya, berarti W sama dengan V kali Q. 200 kali 10, berarti energinya adalah 2000 Joule. Oke anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita masuk dalam rangkaian listrik sederhana. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Berarti di dalam suatu rangkaian listrik yang sederhana ada beda potensial. Di sini beda potensial
menggunakan baterai, kita lihat ada kutub positif, kutub negatif. Ini menunjukkan beda potensial. Ya, arus mengalir dari potensial tinggi, berarti dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, arus mengalir tadi bisa menyalakan sebuah lampu. Ya, bisa kita katakan demikian. Bisa juga kita sebut arus listrik itu perpindahan elektron. Kalau elektron yang berpindah dari negatif ke positif. Tapi aliran arus dari positif ke negatif. Nah, jika saklar ini kita lepas, bisa nggak lampunya nyala? Ya, benar sekali. Nggak bisa ya. Karena tidak bisa mengalir kalau saklarnya ini tidak kita hubungkan. Tapi kalau saklar ini kita hubungkan, maka arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga bisa menyalakan lampu. Nah, anak-anak dalam menggunakan alat ukur listrik, misalkan kita akan mengukur ampere meter. Ini salah satu gambar adalah ampere meter. Ampere adalah satuan kuat arus listrik. Berarti alat ukurnya namanya ampere meter. Misalkan di sini ampere meter menunjukkan angka 60. Nah, di sini yang ditunjuk adalah 200 miliampere. Berarti maksimal di sini bukan 100, tapi 200 miliampere. Bagaimana kita membaca alat ukur listrik ini? Berarti yang ditunjuk adalah 60/100 dari 200 miliampere. Jadi 60/100 dari 200 miliampere. Sehingga nilai ini yang ditunjuk oleh alat ukur ini nilainya adalah 120 miliampere atau 0,12 ampere. Oke, bisa ditangkap ya anak-anak ya. Nah, kita coba membaca lagi. Nah, seperti ini berarti maksimumnya berapa ini? Bukan 100, di alat ukur ini maksimumnya adalah 5. Berarti ini berapa angkanya? 60/100 kali 5. Ya. Berarti nilai yang ditunjuk ini adalah 3 ampere. Ya, 60/100 kali 5. Berarti ini adalah 3 ampere karena di sini 5 ampere. Berarti di sini 4 ampere. Oke, anak-anak, nggak ada yang sulit kan? Nah, sekarang ini misalkan ini adalah 0,5 ampere. Nah, berapa yang ditunjuk angka 70 ini? Berarti 70/100 kali 0,5. Ya, 70/100 kali 0,5. Coba silakan kalian hitung berapa hasil akhirnya. Baik, anak-anak, dalam rangkaian arus listrik pasti tidak hanya kita menggunakan alat ukur ampere meter saja, tetapi kita juga menggunakan alat ukur voltmeter. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nah, dalam pemasangan alat ukur ini, maka ampere meter itu selalu dipasang seri. Jadi karena dia ampere meter mengukur arus, dia akan kita pasang pada aliran ini. Ya ini, ampere meter kita pasang pada aliran ini. Sedangkan voltmeter dipasang secara paralel. Jadi paralel itu sejajar dengan rangkaiannya. Voltmeter kita pasang begini, sedangkan ampere meter kita pasang secara seri seperti ini. Ya. Jadi jangan lupa bahwa voltmeter selalu dipasang paralel, sedangkan ampere meter dipasang secara seri. Karena mengalir ya, jadi kita ambilnya di sini. Bisa juga di sini ampere meter. Oke. Begitulah anak-anak cara memasang alat ukur listrik ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Nah, anak-anak berikutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ini perbandingan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik ya dengan nilai hambatan tertentu. Bisa kita sebut hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Maka segitiga pembantunya seperti ini. V sama dengan I kali R. VIR. Ya. Oke, jadi dalam suatu rangkaian listrik kan kita sudah tahu pasti ada beda potensial dengan satuan volt, ada arus mengalir yang besarnya ampere. Berapa hambatan listriknya ini yang dimiliki alat tersebut? Maka kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm tadi. Misalkan di soal ini suatu rangkaian listrik arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah ke sini dengan arus sebesar 0,3 ampere, 0,3 ampere. Sedangkan tegangan listrik
Di sini adalah 1,5 volt. Berapakah hambatan listriknya? Maka kita menggunakan hukum Ohm V sama dengan I kali R. Ya, diketahui arusnya 0,3 ampere, tegangan listriknya 1,5 volt, hambatannya R, maka R sama dengan V per I. Nah, ini ya anak-anak ya. R sama dengan V per I. Kita menggunakan ini. Nah, V per I, V-nya 1,5, arusnya 0,3 ampere. Berarti hambatan listriknya adalah 5 ohm. Hambatan listriknya adalah 5 ohm. Bisa ya anak-anak mencoba ya. Baik anak-anak, saya akhiri. Mudah-mudahan tetap semangat belajar di kesempatan pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.